Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa isi link presensi yang telah Ibu share di Google Classroom. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang fluida statis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum fluida statis. Nah, hukum-hukum fluida statis ini yang pertama yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal ini berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam tabung ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Untuk persamaannya, P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 per F2 per A2 atau F2 per F1 sama dengan D2 per D1 per pangkat 2. Dengan keterangan F sama dengan gaya pada permukaan, satuannya Newton, A merupakan luas permukaan, satuannya meter persegi, D merupakan diameter permukaan dengan satuan meter. Di dalam hukum Pascal ini terdapat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita yang ada di rumah kita sendiri. Yang pertama adalah pompa sepeda. Pasti di rumah kalian ada kan pompa sepeda. Nah, pompa sepeda itu juga merupakan aplikasi dari hukum Pascal. Lalu yang kedua, pompa galon. Pasti ada juga kan di rumah kalian pompa galon. Yang terakhir, dongkrak mobil. Nah, pasti kalian juga pernah lihat dongkrak mobil. Nah, semua dari tiga ini merupakan penerapan hukum Pascal yang berada di sekitar kita, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Lalu terdapat contoh soal untuk hukum Pascal. Sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. Jika luas penampang piston kecil 5 cm persegi dan piston besarnya 0,2 meter persegi, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Nah, diketahui F1 sama dengan 9.000 Newton, A1 sama dengan 0,02 meter persegi, A2 sama dengan 5 cm persegi. Kita jadikan ke dalam meter persegi adalah 5 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Lalu ditanya F2, jawab dengan persamaan F1 per F2 sama dengan A1 per A2. F1 kita masukkan 9.000 per F2 sama dengan A1 kita masukkan 0,02 per A2 5 kali 10 pangkat min 4. F2 ketemu yaitu 225 Newton. Jadi, gaya yang harus diberikan pada piston kecil itu adalah 225 Newton. Lalu yang kedua, hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, pada gambar ini merupakan gaya apungnya. Terdapat gelas dan terdapat suatu benda yang terapung. Terdapat F2-nya, F1-nya, FA, dan W. Nah, dengan persamaan FA sama dengan W udara min W fluida. Gaya Archimedesnya dengan persamaan FA sama dengan rho C kali G kali V2. Keterangannya FA sama dengan gaya angkat ke atas dengan satuan Newton, F1 dengan volume benda tak tercelup dengan satuan meter kubik, F2 volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Rho C sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, di sini hukum Archimedes terdapat 3 prinsip, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, di sini terapung dengan persamaan
rho C lebih besar dari rho B, dengan VB sama dengan V aksen plus V double aksen kali FA sama dengan rho kali C kali V double aksen kali G. Nah, pada prinsip melayang, rho C sama dengan rho B, dengan persamaannya FA sama dengan rho C kali VB kali G. Prinsip tenggelam, rho C lebih kecil dari rho B, dengan persamaan FA sama dengan WU per WF. FA-nya rho C kali VB sama dengan MU min MC. Lalu pada keterangan ini, rho C sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, rho B sama dengan massa jenis zat benda dengan satuan kilogram per meter kubik. FA merupakan gaya apung, V aksen merupakan volume benda yang terapung dengan satuan meter kubik. V double aksen sama dengan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. VB merupakan volume benda dengan satuan meter kubik. Lalu dalam hukum Archimedes ini terdapat penerapannya, terutama pada kapal selam. Pada kapal selam ini terdapat tangki jika di darat ia terisi udara, sehingga ia dapat mengapung di permukaan air. Lalu ketika kapal dimasukkan ke dalam air, tangki ini akan terisi air sehingga kapal dapat menyelam. Yang kedua, hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Alat ini terbentuk tabung yang berisi pemberat dan ruang udara sehingga akan terapung tegak dan stabil seketika. Contoh soal dalam penerapan hukum Archimedes ini adalah sebuah benda bervolume 400 cm3 dimasukkan ke dalam air dengan posisi melayang. Hitunglah gaya apung yang dialami benda tersebut. Jika rho C sama dengan 103 kg per meter kubik, diketahui VB sama dengan 400 cm3 dijadikan ke dalam meter, yaitu 4 kali 10 min 4 meter kubik. Rho C sama dengan 103 kg per meter kubik. Nah, ditanya FA merupakan gaya apungnya. Dengan persamaan FA sama dengan rho kali C kali VB kali G. FA sama dengan rho C-nya kita masukkan 103 kali VB-nya 4 kali 10 pangkat min 4 dikali G-nya 10. Jadi FA-nya adalah 4 Newton. Lalu yang ketiga, tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini adalah sebagai perbandingan gaya tegang permukaan dengan panjang permukaan dengan persamaan Y sama dengan F per 2L. Dengan keterangan Y merupakan tegangan permukaan atau Newton per meter, F merupakan gaya ketegangan permukaan dengan satuan Newton, L merupakan panjang permukaan dengan satuan meter. Lalu di dalam tegangan permukaan ini terdapat kohesi, adhesi, dan sudut kontak. Kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antara partikel sejenis, contohnya antar partikel air. Yang kedua, adhesi, gaya tarik-menarik dua partikel berbeda, contohnya antara fluida dengan dinding tabung. Yang ketiga yaitu sudut kontak. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan dengan dinding tabungnya. Lalu contoh soal tegangan permukaan adalah pada peristiwa tegangan permukaan diketahui gaya tegang 4 Newton. Jika panjang permukaannya 20 cm, tentukan besar tegangan permukaannya. Diketahui F sama dengan 4 Newton, L sama dengan 2 cm sama dengan 0,2 meter. Jika dijadikan ke dalam meter, ditanya tegangan permukaannya, maka dengan persamaan Y sama dengan F per 2L, kita cari sama dengan F-nya kita masukkan 4 per 2 kali L-nya 0,2, sehingga tegangan permukaannya adalah 10 Newton per meter.
Lalu yang keempat adalah kapilaritas. Kapilaritas ini adalah peristiwa naik turunnya permukaan di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Kenaikan atau penurunan fluida dalam kapiler dapat dirumuskan, yaitu H sama dengan 2Y kali cos theta per rho kali G kali R, dengan keterangan Y sama dengan tegangan permukaan atau Newton per meter, F merupakan gaya tegangan permukaan atau Newton, H merupakan ketinggian fluida dalam pipa kapiler atau satuan meter, Rho merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, theta sama dengan sudut kontak, G merupakan percepatan gravitasi atau meter per sekon kuadrat, R merupakan jari-jari pipa kapiler dengan satuan meter. Nah, di dalam kapilaritas ini terdapat contoh dalam kehidupan sehari-harinya sebagai berikut, yaitu 1. Air meresap ke atas tembok. 2. Menyerapnya tinta di permukaan kertas. Yang ketiga, minyak tanah naik melalui sumbu kompor. 2. Naiknya air melalui akar pada tumbuhan. Nah, di sini terdapat contoh soal kapilaritas. Sebuah tabung berdiameter 0,4 cm. Jika dimasukkan ke dalam air secara vertikal, sudut kontaknya 60 derajat. Jika tegangan permukaan air adalah 0,5 Newton per meter, maka tentukan kenaikan air dalam tabung tersebut. Nah, diketahui Y sama dengan 0,5 Newton per meter, D sama dengan 0,4 cm. Kita jadikan R dibagi 2, yaitu 0,002 meter, theta sama dengan 60 derajat. Ditanya H kapilaritasnya. Jawab dengan persamaan H sama dengan 2Y cos theta per rho kali G kali R. Kita masukkan 2 kali Y-nya 0,5 kali cos theta 60 derajat per 1000 kali 10 kali 0,002 sama dengan setengah kali 20 sama dengan 0,025 meter, jadikan ke meter 2,5 cm. Lalu yang terakhir adalah viskositas. Viskositas ini adalah ukuran-ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Di dalam viskositas ini terdapat hukum Stokes yang berbunyi bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka terhadap bola itu akan bekerja daya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Dengan persamaannya Fs sama dengan 6 pi R koefisien kali V. Fs sama dengan gaya gesek dengan satuan Newton, R merupakan jari-jari benda dengan satuan meter, V merupakan kecepatan jatuh dalam fluida dengan satuan meter per sekon, koefisien sama dengan koefisien viskositas dengan satuan kilogram per meter sekon atau Pascal kali sekon. Lalu di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah di fluida statis ini terdapat hukum-hukum fluida. Yang pertama yaitu hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini terdapat persamaan, yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu hukum Pascal ini terdapat contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Pada pompa sepeda, 2. Pompa galon, ketiga dongkrak. Nah, yang kedua hukum Archimedes. Hukum Archimedes memiliki 3 prinsip, yaitu benda mengapung, benda tenggelam, dan benda melayang. Yang ketiga tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini memiliki rumus dengan Y sama dengan F per 2L. Yang keempat, kapilaritas. Kapilaritas ini memiliki
Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama, air meresap ke atas tembok. Yang kedua, menyerapnya tinta di permukaan kertas. Yang ketiga, minyak tanah naik melalui sumbu kompor. Yang keempat, naiknya air melalui akar pada tumbuhan. Dengan persamaan H sama dengan 2Y kali cos theta per Rho kali G kali R. Yang kelima, viskositas. Viskositas ini memiliki persamaan Fs sama dengan 6pi kali koefisien kali R kali V. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui Google Classroom maupun melalui kolom komentar YouTube ini. Nanti Ibu akan memberikan soal latihan fluida ini dan akan Ibu share melalui Google Classroom. Dan jangan lupa dilihat petunjuk pengerjaannya seperti apa. Lalu setelah itu Ibu akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.